Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izmi Mesaroh. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Juli 2021, saya akan praktek mengajar dengan mata pelajaran fikih materi sujud syukur. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Pagi ustazah. Sehat semua? Sehat. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tapi jangan ada yang membuka masker, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Saja mau yang memimpin doanya Sari. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na, Rabbi fa'na, bima lamtana, bima lamtana. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Sehat. Alhamdulillah semua sehat. Di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci, menjaga. Ayo yang duduk berdua jaga jarak. Posisinya. Iya. Sekarang ustazah mau memeriksa presensi kalian dulu. Yang hadir bilang hadir, yang tidak hadir nanti biar tahu ya. Ajeng Fitri ya. Rika Handayani, Suci Ramadhani. Alhamdulillah anak-anak ustazah hadir semua. Sekarang sudah duduk di kelas 8. Jadi pindah dari kelas 7 sudah ke kelas 8. Sekarang ustazah mau bertanya. Siti Trihapsari ada? Sekarang saja mau nanya. Di dalam gerakan sholat ada dia suatu gerakan. Kalau kita melakukan gerakan tersebut, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Gerakan apa itu? Sujud. Apa? Iya, sujud. Kita hari ini adalah tentang sujud syukur. Sekarang ustazah mau bertanya. Ketika kalian mendapatkan suatu nikmat atau berita bahagia yang diberikan Allah, apa yang kalian lakukan? Bersujud. Sujud apa namanya? Sujud syukur. Iya. Sekarang ustazah mau bertanya lagi. Kenapa kalian harus bersujud syukur? Apa manfaat dari sujud syukur? Ayo. Apa manfaat dari sujud syukur? Bersyukur kepada Allah. Iya, bersyukur kepada Allah. Yang lain? Kenapa orang ketika mendapat suatu berita yang bahagia, dia disunahkan untuk bersujud syukur? Karena salah satu manfaat dari sujud syukur adalah terhindar dari sifat sombong. Makanya beda orang yang ketika mendapat nikmat atau berita bahagia yang diberikan Allah dia bersujud syukur, dengan orang yang tidak pernah bersujud syukur. Orang yang sering bersujud syukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Orang yang tidak pernah
pernah bersujud syukur, maka Allah akan mencabut nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Sari hari ini dia juara 1 di kelas. Dia bersujud syukur. Karena dia bersujud syukur, bisa saja di tahun berikutnya dia nanti menjadi juara 1 umum di sekolah. Kaila misalnya ranking 2 di kelas. Karena dia nggak pernah sujud syukur, dicabut Allah nikmatnya. Besok dia tak dapat 10 besar. Saya berharap dengan mempelajari tentang sujud syukur ini, yang pertama kamu paham pengertian dari sujud syukur. Kemudian yang kedua, kamu tahu hukum melaksanakan sujud syukur. Yang ketiga, kamu tahu sebab-sebab dilaksanakan sujud syukur. Yang keempat, kamu paham tentang manfaat sujud syukur. Dan yang kelima, kamu dapat mempraktekkan tata cara sujud syukur. Saya akan membagikan kalian kepada 3 kelompok. Sekarang perhatikan slideshow atau gambar yang Ustazah tunjukkan di papan tulis. Perhatikan semua. Perhatikan hadapnya. Perhatikan gambarnya. Dah. Tugasnya apa? Mengamati. Apa tugasnya? Iya, mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Kelompok 1 hanya mengamati gambar 1. Kelompok 2 mengamati gambar nomor 2. Kelompok 3 mengamati gambar nomor 3. Kelompok 1, coba perhatikan ke sana. Gambar apa itu? Siswa bersujud. Oke, bagus kelompok 1. Kelompok 2 perwakilannya bunga. Gambar apa itu, Nak? Iya, pemain bola sedang bersujud. Kelompok 3 Sari. Gambar apa itu, Nak? Seorang anak sedang bersujud. Baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bagus pendapatnya. Intinya ketiga gambar yang Ustazah tunjukkan adalah tentang sujud syukur. Kita sudah mengamati gambar. Sekarang Ustazah akan memberikan kalian materi tentang sujud syukur. Sekarang coba kelompok 1 bacakan yang Ustazah tampilkan. Ya, coba kelompok 1 berdiri, perwakilannya Nita gantian. Diri. Bacakan yang ada di sini. Sujud syukur. Sujud syukur adalah perwujudan. Sari, kelompok 3. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Dalilnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, baca dulu Anissa Putri. Berdiri. Yang kuat suaranya. Sebab-sebab melakukan sujud syukur karena ia mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balita yang menyenangkan, terhindar dari Tata cara sujud syukur. dua berdiri menghadap kiblat. 3 membaca niat sujud syukur seperti di bawah ini. Baik. Coba perhatikan pada poin ketiga, Nak. Yang dibacakan oleh Bunga tadi apa? Coba baca bersama-sama. Membaca niat sujud seperti di bawah ini. Membaca niat Sujud syukur seperti di bawah ini. Iya, ayo sama-sama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri sunnata lillahi ta'ala. Bunga, nomor 4 baca. 4 melakukan gerakan takbiratul Ihram.
berdiri yuk. Baca yuk judulnya. Manfaat sujud syukur menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat karunia dan anugerah hanya datang darinya. Ya. 2. Terhindar dari sifat sombong. Perhatikan video yang Ustazah tunjukkan. Kemudian kelompok 2 2 orang, kelompok 3 2 orang, maju perwakilannya ke depan. Yuk. Lurus ya berdirinya. Ya, kiblatnya arah, tundukkan kepalanya. Kemudian sama-sama membaca niat sujud syukur. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Angkat takbirnya. Allahu Akbar. Kemudian langsung sujud. Iya, sujud. Oke, ikuti Ustazah. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Ya, langsung Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Iya, kemudian salam dari kanan dulu sama-sama, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi kegiatan kita pertama sudah mengamati gambar, ya kan? Kemudian kita tadi sudah Ustazah beri materi tentang sujud syukur. Kemudian sudah tadi melihat video tata cara sujud syukur. Yang terakhir sudah praktek tentang tata cara sujud syukur. Sekarang Ustazah mau bertanya, dari materi yang Ustazah sampaikan, adakah yang mau bertanya? Kurang jelas atau bagaimana? Udah jelas semua? Udah? Baik, kalau sudah jelas semua, Ustazah akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu LKPD. Apa namanya? Iya, LKPD, lembar kerja peserta didik. Iya, perhatikan. Apa tugasnya di sini? Ini dia. Kerjanya secara kelompok. Masih ada kelompoknya kan? Jadi nggak boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian kerjanya juga harus betul-betul. Karena nanti LKPD kalian ini akan kalian kumpul bersama saja. Sebelum kalian kumpul, nanti ini akan kalian presentasikan di depan. Nah, perwakilan kelompoknya nanti masing-masing. Paham tugasnya? Paham?
masing-masing kelompok mewakili temannya untuk maju ke depan membacakan hasil dari LKPD. Baiklah, saya di sini mewakili kelompok 1 akan membacakan LKPD ini. 1. Gambar anak sedang mendapatkan piala dan bersujud syukur. Iya. Gambar 2. Tata cara melakukan sujud syukur. Iya. Yang ketiga, menjadi manusia selain bersyukur dan mengingat Allah atas yang diberikan. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nomor 3, melakukan membacakan LKPD. Ya. Bacakan. Nomor 1, seorang anak telah memenangkan perlombaan di sekolah dan ia melakukan sujud syukur. Iya. Tangan untuk kelompok 3. Hasil kesimpulan dari kami, saya akan membacakan pengertian dan hal-hal rukun sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur adalah karena ia telah mendapatkan berita yang menyenangkan, terhindar dari musibah. 3. Rukun sujud syukur: niat, takbiratul ihram, sujud, duduk sesudah sujud, dan salam. 4. Manfaat sujud syukur: menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat, karunia, dan anugerah hanya datang darinya. 2. Terhindar dari Semua sifat. sudah paham kan? Materi kita apa tadi? Sekarang Ustazah mau kalian mengumpulkan LKPD-nya. Baik, dengarkan. Kelompok 1 LKPD-nya nilainya 85. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 2 LKPD-nya nilainya 85. Kelompok 3 nilai LKPD-nya 90. Tepuk tangan. Jadi nilai tertinggi kelompok 3. Iya, untuk kelompok 3 selamat. Kita beri A+ dulu untuk kelompok 3. Ayo. Iya, kerjasamanya bagus, jawabannya juga bagus. Kemudian kelompok 1 dan kelompok 2 jangan berkecil hati karena kita nanti ada lagi tugas kelompok. Sekarang Ustazah mau kita sama-sama memberi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pertama apa, Nak? Coba baca. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan di luar salat karena mendapat berita bahagia dan Yang kedua, baca. sebab melakukan sujud syukur. Iya. Ustazah rasa hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Ya. Nanti tugasnya di rumah adalah kerjakan LKS kalian di halaman 8, pilihan berganda nomor 1 sampai 20. Kemudian ada isiannya sebanyak 5 dan uraiannya sebanyak 5. Dikerjakan di rumah. Kemudian tugas yang kedua, kalian membuat video pembelajaran tentang tata cara sujud syukur seperti yang ditampilkan tadi. Videokan, kemudian masukkan YouTube, kirim linknya sama Ustazah. Biar Ustazah mengingatkan, materi kita untuk hari Rabu selanjutnya adalah tentang sujud tilawa. Di sini pembelajaran kita hari ini sama-sama kita mengucapkan